Oke. Yang ketiga, peserta nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya melalui kolom chat, atau nanti kalau misalnya terlalu rebutan nanti bisa kalian tanyakan melalui chat ini ya, ditulis saja di situ. Nanti saya bacakan satu persatu, saya coba jawab semampu saya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apakah tampilan presentasi ini saya terlihat apa tidak? Terlihat ya, bisa terbaca. Kalau sudah seperti itu, kita langsung masuk ke pengertian dari Learning Management System (LMS). Ya, Learning Management System atau biasa disingkat dengan menggunakan LMS. Ingat ya, LMS bukan LSM. Ya, kemarin saya ikut apel itu banyak yang Bapak Ibu guru salah menyebutkan ini LMS, jadinya SLM. Adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan pembelajaran dalam jaringan, atau bahasa Inggrisnya dalam jaringan itu online, ya, kegiatan pembelajaran online. Program pembelajaran elektronik atau juga disebut juga dengan e-learning program yang berisi nanti bisa berisi konten pelatihan atau pembelajaran. Ya, itu hanya pengertian saja. Kenapa menggunakan LMS? Mungkin ada yang seperti itu, atau Pak kenapa singkatannya LMS bukan yang ditulis lengkap saja. Kalau ditulis lengkap seperti ini, Learning Management System, nanti ngetiknya terlalu panjang. Wong yang tulisannya 3 saja ini banyak yang salah, apalagi yang panjang seperti ini. Kemudian yang kedua, mungkin kalian pernah mencari di internet itu ada sebuah universitas atau sekolah menggunakan istilah e-learning. E-learning juga sama seperti ini, e-learning.smpn 1 Purwojati. Kemarin sudah saya coba, ternyata ini juga sama, termasuk panjang juga, makanya saya sekarang disingkat saja menggunakan LMS. Kemudian yang berikutnya, sebuah learning management system yang kuat harus melakukan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan layanan self-service dan self-guided. Artinya di sini siswa nanti diharapkan bisa melayani dirinya sendiri. Ya, kalau dulu mungkin kalau di kelas biasa, kelas di SMP Negeri 1 Purwojati tanpa menggunakan LMS ini kan diperintah oleh guru, coba buka buku paket halaman 2, saya beri waktu 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau ini kalian diharapkan bisa membaca sendiri tanpa harus diperintah. Dan juga di sini ada self guided, artinya tanpa harus diberitahu oleh Bapak Ibu guru. Coba kalian klik ini, klik itu. Kalian harus bisa melaksanakan melihat kontennya itu sendiri tanpa harus tanya ke saya. Kemudian proses untuk mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajarannya cepat. Artinya di sini, misalnya saya menyiapkan materi kemarin itu untuk kelas 8 tentang jaringan komputer, itu saya menguploadnya hari Rabu atau hari Kamis. Kemudian pada saat itu juga siswa bisa langsung mengaksesnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengkonsolidasikan inisiatif pembelajaran pada platform berbasis web scalable. Ini artinya apa? Tren pembelajaran maya sekarang itu berbasis web, hampir terutama sejak di dunia atau di Indonesia terkena imbas dari COVID-19 ya. Jadi di Banyumas itu sendiri, sekolah itu tidak boleh membuka pembelajaran, siswa masih dibatasi untuk masuk ke kelas karena takutnya nanti akan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Yang keempat, mendukung portabilitas dan standar yang dimaksud di sini adalah standar dalam penyampaian materi pembelajaran. Portabilitas di sini maksudnya adalah kalian misalnya sekarang berada di rumah, entah nanti siang kalian pergi ke rumah saudara. Nah, di rumah saudara selama kalian membawa HP yang terhubung dengan internet atau komputer yang ada internetnya masih bisa diakses. Beda dengan misalnya menggunakan
pembelajaran di buku itu kan harus diperintah, kemudian dilalah bukunya orang digawa, terus nanti latihan soalnya tidak bisa langsung dikoreksi seperti itu. Kemudian yang kelima, personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. Nah, ini contohnya kemarin di tahun 2019-2020 saya sudah membuat materi untuk kelas 8 yang sekarang naik ke kelas 9 dan sekarang bisa dipanggil lagi untuk digunakan oleh kalian sebagai murid yang sekarang masuk ke kelas 8. Beberapa contoh LMS. Yang pertama di sini ada banyak sekali ya. Yang pertama ini ada Model, yang kedua ada Caroline, ada DuckOS, ada Docebo, ada Atutor, ada Camilo, ada OLAT, ada Edmodo yang tahun lalu kita gunakan yang ini. Kemudian ada Schoology, ada Code Academy, ada Khan Academy, ada withryschool.com, ada Coursera, ada Open Culture, ada edX, ada How to Design University atau HowU, Canvas Network, Udacity, Udemy, dan Alison. Nah, ini semua contohnya. Kemarin kita menggunakan Edmodo. Kekurangan Edmodo adalah apa namanya? Beberapa waktu itu kadang sulit diakses, lambat sekali. Saya sendiri yang menggunakan WiFi ini di rumah itu kadang-kadang sulit mengakses Edmodo. Kemudian kenapa menggunakan Model? Model itu salah satu LMS yang sekarang paling populer di dunia. Bahkan sekarang banyak di Indonesia sendiri itu banyak sekolah-sekolah yang menggunakan Model. Kemudian mungkin besok kalau kalian sudah masuk ke SMA atau masuk ke universitas itu banyak yang menggunakan Model seperti itu. Saya perkenalkan dari awal sini supaya besok kalian tidak merasa kaget lagi. Nah, Model siapa? Cara penggunaannya bagaimana? Sekarang sudah mulai diawali dari kelas 8 ini. Persiapan sebelum menggunakan LMS Model pada SMP Negeri 1 Purwojati. Yang pertama, menyiapkan gawai Android. Sebetulnya ini tidak harus gawai Android. Kalau kalian punya tablet atau kalian punya iPad atau kalian punya komputer itu juga sama bisa digunakan. Kemudian yang kedua, pastikan koneksi kuota internet pada gawai Android tersebut cukup. Yang ketiga, data seluler atau WiFi-nya diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, otomatis nanti tidak bisa mengakses LMS itu. Kemudian yang keempat, install aplikasi Model di Play Store. Yang berikutnya, permasalahan yang terjadi selama ini yang beberapa siswa tanyakan ke saya. Yang pertama, perangkat Android tidak mendukung, tidak bisa mengunduh Model. Perangkat Android tidak mendukung. Nah, ini solusinya bagaimana? Nanti saya praktekkan di sini. Ini kemarin ada beberapa siswa, Pak, HP saya muncul tulisan perangkat tidak mendukung, warnanya merah. Perangkat device not compatible with app Model, seperti itu. Tulisannya merah, tidak ada tombol install. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana cara membuka aplikasi yang lain yang bisa digunakan untuk Model. Kemudian yang kedua, salah atau kurang lengkap dalam menuliskan situs LMS SMP Negeri 1 Purwojati. Ini contohnya seperti ini. Nah, di sini alamat situsnya slms.smpn1pwjt.sjh.id, seharusnya kan lms.smpn1pwjt.sch.id. Kalau tulisnya seperti ini, kemungkinan besar nanti ketika dilanjutkan muncul tulisan seperti ini, tidak dapat terhubung atau verifikasi bahwa telah mengetik dengan URL dengan benar, situs Anda menggunakan dan sebagainya. Coba dicek lagi alamatnya, pastikan sudah betul. Yang ketiga, tidak bisa membedakan nama dan username atau nama pengguna. Ini contohnya, saya punya daftar ini dan contoh ya, nanti kalian bisa cek lagi nama kalian. Ini ada beberapa siswa yang tidak bisa membedakan nama dan username ini. Username, nama ini ya. Username. Ada yang nulisnya username-nya namanya sendiri. Ketika dicek, diklik itu login, error. Kenapa? Ya karena yang digunakan itu bukan nama ini, bukan nama. Tapi menggunakan username. Untuk tahun ini,
kode username-nya, nama penggunanya 2021, 20, 21, dan dilanjutkan kode yang lain. Yang berikutnya password salah. Kemarin juga sama, saya menjumpai ada siswa yang menuliskan kata sandinya ini secara PDF tidak melihat ini, ditulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya otomatis salah. Nah, ini mendapatkannya di mana? Saya kemarin sejak hari Selasa tanggal 14 itu sudah mengirim bentuk seperti ini ke wali kelas kalian. Ini contoh kelas untuk kelas 7A. Nah, ini cara login LMS SMP 1 Purwojati. Ini diklik nanti akan menuju ke YouTube cara menginstal dan menggunakan LMS Moodle. Kemudian apabila ini tidak bisa diinstal, kalian bisa lanjut ke nomor 2 ini, dilihat lagi tayangannya. Kemudian untuk username-nya ini diklik, nanti akan otomatis muncul seperti ini. Ya. Nah, supaya tidak lupa, silahkan kalian catat di masing-masing buku mata pelajaran nama, username atau nama pengguna, dan kata sandi ditulis di buku kalian. Nanti apabila kalian dibutuhkan, itu tinggal membuka buku. Tidak perlu membuka HP Android, kemudian nyari WA kiriman wali kelas kalian yang entah tertimbun di mana, yang tenggelam entah di mana, ya terlalu lama. Nah, kalian cukup menuliskan ini di buku kalian, buku mata pelajaran kalian masing-masing. Syukur-syukur semuanya buku mata pelajaran itu ditulis itu semua, jadi tidak ketika ada mata pelajaran ini ada tugas, kalian cukup membuka buku itu, kemudian tinggal diketik. Yang berikutnya sekarang saya akan mempraktekkan cara login ke LMS SMP Negeri 1 Purwojati. Oke, saya hentikan ini share screen-nya dulu. Saya nanti menggunakan simulasi. Sebentar, saya ganti terlebih dahulu. Oke, ini tampilan HP Android saya ya. Nah, caranya, langkah yang pertama, kalian cari aplikasi bernama Play Store. Kalau HP Android itu pasti ada Play Store-nya. Nah, ini Play Store ini ya. Klik. Selanjutnya, ini saya back dulu. Di bagian pencarian di sini, kalian cari atau ketik Moodle, double O. Moodle seperti ini, kemudian enter. Nah, ini kebetulan punya saya sudah diinstal, tinggal klik buka. Coba kalian nanti setelah ini Vicon ini selesai, coba kalian cek lagi kalau ada tulisan update, silahkan di-update ya. Silahkan dibuka. Selanjutnya akan muncul Moodle, kemudian proses loading ini ditunggu sampai selesai. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kalian pilih bagian atas ini sebagai pembelajar, sebagai siswa. Kalau yang bawah, I am a educator, itu hanya untuk Bapak Ibu guru atau yang menyampaikan materi. Kalian klik yang atas ini. Klik. Selanjutnya untuk alamat situs, nah ini yang beberapa siswa masih salah. Silahkan kalian ketikkan secara lengkap terlebih dahulu. Misalnya seperti ini, saya menuliskannya LMS. Ketika menuliskan LMS seperti ini, nanti akan muncul banyak sekali pilihan. Nah, kalian jangan tergiur dengan untuk mengeklik salah satu yang ada di sini. Tapi kalian selesaikan dulu mengetiknya LMS titik atau dot. Ingat jangan ada spasi ya. Menuliskan sebuah website itu tidak ada spasi. SMP N1 PWJT dot SCH titik ID. Ingat SCH bukan SJH. Kalau sudah seperti itu dan tidak ada pilihan yang lain, tulisannya connect to your site lms.smpn1 pwjt ini yang bagian bawah sch.id, baru kalian klik yang itu bagian ini. Ditunggu
sampai muncul LMS SMP Negeri 1 Purwojati. Kalau munculnya bukan ini, kemungkinan besar salah. Kemarin saya menjumpai ada LMS UKOM. UKOM itu Universitas Komputer Indonesia. Nah, kamu sekolah di situ, kuliah di UKOM itu atau bagaimana? Nah, kalau belum muncul seperti ini, kembali lagi ini tombol back-nya ini, diklik, nanti dicek lagi. Kalau sudah betul, baru klik connect to your site. Dipastikan tulisannya LMS SMP Negeri 1 Purwojati. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian coba cek lagi username. Ini misalnya saya akan menggunakan username ini yang nomor 2, Mbak Dian Purwanti. Ini ngetik ini bukan Mbak Dian Purwanti di sini nih. Bukan di sini. Mbak Dian. Nah, seperti itu misalnya namanya siapa ya? Eko Purwoto. Ya jangan seperti itu, tapi gunakan username ini. Username ini nama pengguna ini yang awalannya 2021. Silakan kalian ketikkan 2021. Bentar. 2021 71236. Nah, passwordnya misalnya di sini 4332. Nah, kelebihan menggunakan aplikasi apa ini? Model ini itu kalian bisa mengecek ini, misalnya passwordnya ini saya tidak yakin, kalian klik tombol yang gambar mata di sini. Nah, kalau sudah sama, klik tombol masuk. Nah, seperti itu. Ya. Kalian bisa lihat-lihat di sini misalnya beranda situs isinya apa, dashboard isinya apa, kemudian ada di sini ada kalender ini coba nanti kalian cek. Biasanya kalau kalender ini ada titik di bawah ini menandakan ada tugas yang harus diselesaikan di tanggal-tanggal yang ada tandanya. Kemudian ini ada fitur chat, kalian bisa nanti menghubungi siapa, nanti diklik di sini, dicari di sini dan sebagainya. Untuk mengecek identitas kalian apakah betul apa tidak, itu klik yang strip 3 yang di bawah sih. Nama kalian tertera di sini. Oke, sekarang kita coba lihat di dashboard, kemudian masuk ke salah satu mata pelajaran. Ini contoh saja mata pelajaran informatika. Nah, di sini muncul konten ini ya. Ada informasi, ada materi tentang penjumlahan. Kalau centang seperti ini, kalian harus, ini contoh bentuk penilaian. Kalau yang ini bisa ada penilaiannya, bisa ada tidak. Kalau yang gambar kotak seperti ini. Tapi kalau centang seperti ini, biasanya ini banyak harus dikerjakan supaya dapat nilai seperti ini. Nah, kita coba yang informasi yang pertama di sini. Nah, ini untuk informasi ini berisi tentang perkenalan, nama gurunya siapa, mengajar kelas berapa saja, kemudian KKM-nya berapa. Nanti kalian cek di sini. Untuk informatika tahun ini saya terapkan nilainya merendah-rendah daripada tahun yang lalu ya. Kalau tahun yang lalu 73, kali ini 69. Kembali lagi ke informasi. Kita coba lihat di materi tentang penjumlahan. Nah, nanti ini silakan dibaca. Misalnya ini ada materi. Selanjutnya, oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Jelas semua ya. Nah, kemarin ada yang saya menjumpai, Pak, saya ngeklik apa namanya? Ngeklik materi, ngeklik kuis di sini, tapi tidak muncul konten, tidak tersedia, error, tidak muncul seperti ini panjang. Nah, kalau muncul seperti itu, jangan khawatir. Kalian bisa menggunakan fasilitas yang kedua di sini, menggunakan Chrome. Ini saya ulangi lagi, ini yang Chrome ini ya. Buka. Terus pada tulisan di sini telusuri atau ketik alamat web, kalian ketikkan LMS sama seperti tadi .smpn1pwjt.sch.id. Enter. Nah,
Ini seperti ini tampilan. Nah, untuk loginnya bagaimana? Untuk masuk ke sini, kalian bisa menggunakan menu ini yang di atas, klik masuk, atau kalian juga bisa memanfaatkan yang ada di halaman ini. Kalian scroll ke bawah. Selanjutnya di sini ada login ini. Kalian bisa ketikkan di situ juga. Misalnya di sini 2021 71 236. Passwordnya ya. Kemudian kalau sudah lengkap, klik tombol masuk. Nah, ini kekurangan yang pertama ini ya. Kekurangan pertama ketika sudah berhasil login, muncul tulisan seperti ini kalau menggunakan Chrome. Halaman ini tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi seperti ini, kalian bisa mengatasinya dengan menggunakan mengeklik tombol back. Back itu seperti apa? Back itu gambarnya seperti ini. Nah, tombol back Android. Nah, ini contohnya. Di setiap HP Android beda-beda ya. Kalau Asus di sini contohnya itu seperti ini. Ini back, ini home, ini recent app. Kalau Xiaomi biasanya bentuknya seperti ini. Segitiga, bundar, kotak. Kalau Samsung beda lagi ini. Ini recent app, di sini home, di sini back. Backnya di sini. Nah, kalian klik yang ini. Klik yang gambar panah atau segitiga ini. Atau kalau misalnya biasanya ini kalau terlalu lama di back tidak berhasil, kalian klik di sini, klik di SMP1 Projati alamat situsnya. Selanjutnya klik tanda pensil kalau menggunakan Chromium. Kemudian di sini, ini kan ada tulisannya https://double/lms.smpn1pwjt.sch.id _my_. Nah, my-nya ini garis miringnya ini dihapus. Bentar, diganti tanda tanya redirect sama dengan 0. Nah, ditulis seperti ini, tanda tanya redirect sama dengan 0, kemudian enter. Nanti akan masuk ke halaman login. Ini sudah masuk ini. Nah, cara melihat informasi apakah berhasil apa tidak, klik gambar orang di sini, klik, kemudian klik profil. Apakah betul ini namanya ini? Nah, ini contohnya sudah betul, ini namanya Mbak Dian Purwanti. Kemudian untuk melihat kontennya ada di strip 3 ini, strip 3. Kemudian ini ada mata pelajarannya, Mapel Informatika misalnya. Nah, di sini ada informasi, ada penjumlahan, ada penilaian penjumlahan, ada teka-teki silang contohnya. Diklik informasi, ini tampilannya sama seperti tadi. Nah, ini contoh yang misalnya yang tadi itu yang apa namanya, yang menggunakan aplikasi model tidak bisa terbuka. Ini saya sarankan menggunakan ini. Tapi kalau terbuka ya gunakan saja itu model. Oke, untuk kembali ke tampilan awal, klik strip 3, masuk ke operasi matematika, materinya. Selanjutnya, misalnya sini saya akan melihat materinya, klik materi tentang penjumlahan. Saya baca, di sini ada materinya. Setelah selesai dibaca, kembali lagi ke strip 3, operasi matematika, materinya. Kemudian kita coba mengerjakan untuk penilaian penjumlahan. Nah, nanti coba kalian cek di mata pelajaran masing-masing kalau sudah ada penilaian. Ini contohnya penilaian penjumlahan. Di sini bisa melakukan percobaan untuk mengerjakan ini sebanyak 2 percobaan yang diperbolehkan sebanyak 2. Artinya, misalnya sekarang saya mengerjakan, terus merasa kurang yakin ini nilainya, ini saya betul apa salah ya, karena banyak yang salah. Nah, kalian bisa coba lagi, mengerjakan lagi, karena di sini ada tulisan di sini untuk
nilai yang digunakan nilai yang tertinggi. Tapi kalau misalnya di sini percobaan yang diperbolehkannya 0, ini kalian hanya diizinkan untuk mengerjakan hanya sebanyak 1 kali. Ya, 1 kali. Oke, kita coba praktekkan, coba tulis sekarang. Oke, di sini nomor 1, statusnya belum dijawab, nilainya 20. Di sini ada pertanyaannya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pak, kalau misalnya diganti bagaimana? Diganti ya tinggal diganti saja ini. Misalnya jawabannya A atau jawabannya C atau jawabannya B, tinggal diganti. Kalau sudah, klik next page. Nomor 2, posisinya sama ini, belum dijawab. Nilainya 20. 2 tambah 2 sama dengan 4. Betul apa salah? 2 tambah 2 yang 4 ya, betul. Maka pilihannya true. Kemudian next page lagi, nomor 3. Statusnya sama, belum dijawab. Nilainya 20. Ini mencocokkan. Cocokkan pilihan berikut dengan jawaban yang tepat. 6 tambah 6, 12. Apakah 12 di sini ada? Kita klik di pilihan 12. Oh, ternyata 12 ada di sini ya. Diklik jadinya 6 tambah 6 dengan 12. 5 tambah 5 ini 10. 7 tambah 7 14. 4 tambah 4 8. 3 tambah 3 6. 8 tambah 8 16. Klik next page. 10 tambah 10. Nah, ini contoh jawaban singkat ya. 10 tambah 10 ya 20. Diketik saja 2. Next page lagi. Terakhir, nomor terakhir. Penjumlahan menggunakan simbol. Nah, di sini ada pilihannya ini. Kalian langsung saja diklik kemudian di drag ke sini. Caranya seperti ini. Klik, tarik ke klik, tarik ke bagian atas ini. Nah, seperti itu, dicocokkan. Pengurangan menggunakan simbol kurang, perkalian menggunakan simbol kali, pembagian dari sini. Kemudian finish attempt. Nah, ini contoh resume jawaban kalian. Jawaban nomor 1, pertanyaan nomor 1 sudah disimpan, nomor 2 sudah disimpan, sampai nomor 5 sudah disimpan semuanya. Kalau misalnya kurang yakin, kalian klik return to attempt, kembali lagi. Tapi kalau sudah yakin semuanya, sudah tidak ada yang mau diperbaiki, klik langsung submit all and finish. Konfirmasi apakah kamu yakin ini akan dikirim, klik submit all and finish. Maka muncul nilainya 100, kemudian ada reviewnya, ini yang betul yang mana, dan sebagainya. Ya, ini contoh dari penggunaan penilaian ya, penilaian. Oke, sekarang saya coba untuk bagian yang terakhir, yaitu teka-teki silang. Nanti mungkin Bapak Ibu guru kalian akan menggunakan salah satu penilaiannya menggunakan teka-teki silang seperti ini. Ini saya klik teka-teki silangnya, muncul tombol attempt game now, klik attempt game now. Di sini ada teka-teki silangnya, kemudian di bagian bawah ada pertanyaannya. Across itu mendatar, kemudian down itu menurun. Kalau kalian repot ini harus ke bawah, kemudian ke atas lagi. Kalian bisa juga menggunakan klik di salah satu sini, diklik, nanti akan muncul di sebelah kanannya pertanyaannya. Operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lainnya, perkalian. Oke, cek sudah penuh semuanya. Sekarang nomor 8 mendatar. Nah, ini ada titik-titik A, titik-titik operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Pembagian. Oke. Lanjut.
ini dinyatakan dengan tanda minus dalam notasi infix pengurangan. Oke. Yang terakhir di sini saya klik titik 11 huruf, penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi satu bilangan, penjumlah. Oke, dicek lagi apakah betul. Kalau sudah betul semuanya, kalian ke bawah, kemudian end of crossword game untuk mengirimnya. Ya, seperti itu, hanya seperti itu. Oke, kita kembali ke operasi matematika. Oke, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Apakah saya menyampaikannya terlalu cepat apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, saya buka sesi pertanyaan ya. Coba saya lihat komentar di sini. Ternyata tidak ada pertanyaan. Silakan kalau pengen bertanya, silakan ketikkan di chat di sini. Diketikkan di sini, nanti insya Allah saya jawab. Saya buka sesi tanya jawab 5 menit ya. 5 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Jelas semua berarti ini ya? Yang jumlah kelas 8, 223 yang mengikuti 18 anak. Ini ada yang baru masuk. Saat rampung namanya blebu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya minta tolong ke kalian yang mengikuti video conference hari ini untuk membantu teman kalian, terutama di kelas masing-masing, apabila masih menjumpai ada kendala. Ingat ya, untuk kalian memperoleh, bentar, saya share screen lagi. Oke, untuk kalian memperoleh username itu coba kalian cek grup kelas kalian masing-masing ya. Contohnya seperti ini, username kelas 7A atau kelas 8A atau 8G, ini ada di sini semuanya. Nah, coba kalian cari ini sebagai bahan kalian untuk mengajari teman kalian. Kalau misalnya kiriman wali kelas kalian ini sudah hilang, coba kalian hubungi wali kelas, kemudian wali kelas kalian untuk menghubungi saya untuk saya kirimi lagi cara login LMS ini nomor 1 sampai nomor 3, mulai dari login, alternatif apabila tidak bisa menggunakan model pada Play Store, dan juga daftar username masing-masing kelas.
Oke, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Saya akhiri hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video conference seperti ini. Kalau misalnya kalian menghendaki ada seperti ini lagi untuk mata pelajaran saya, silakan saya dihubungi. Atau mata pelajaran yang lain, silakan kalian hubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing untuk melaksanakan seperti ini, pertemuan seperti ini. Kemarin saya dapat informasi dari salah satu siswa, beberapa siswa sih ya, kelas 8 dan kelas 9 itu ada beberapa materi yang tidak bisa disampaikan hanya dengan membaca. Mau tidak mau harus dijelaskan. Nah, kalau jelaskan seperti ini, kemudian seperti ini kan interaktif ya. Bisa ada sesi tanya jawab, ada penyampaian materi, kemudian dilanjutkan sesi interaktif yang lain. Oke, saya akhiri. Terima kasih pada anak-anakku kelas 8. Jaga terus kesehatan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.